Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much for joining this class today. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Nah, untuk absensi silahkan tuliskan nama dan name bisa di kolom YouTube ataupun di kolom Zoom ya. Nah, meskipun kita online, tetapi paling tidak materi tetap harus saya sampaikan ya, meskipun lewat Zoom. Jadi kita tetap tatap muka meskipun via online. Nah, ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Di minggu kemarin kita sudah sempat libur ya, karena tanggal merah. Jadi untuk hari ini ada dua atau tiga materi yang mungkin perlu saya sampaikan ya, sebelum nanti kita mulai di setiap sesi pada TOEFL. Nah, di pertemuan terakhir kemarin kita sudah sempat bahas kalau TOEFL itu ada sesi listening, reading, sama structure and written expression. Jadi ada 3 jenis skill yang diujikan pada TOEFL. Nah, namun ketika kita akan membahas 3 skill itu, ada beberapa hal yang paling dasar yang relate dengan 3 skill itu. Apa sih yang pertama? Nah, ada sejumlah kosakata yang mungkin nanti sering digunakan di dalam TOEFL, atau setidaknya ada penulisan kata-kata tertentu yang nanti digunakan di TOEFL, atau nanti mungkin pada saat listening ya ada aksen tertentu yang diungkapkan oleh native speaker. Nah, kalau kita tahu gitu ya, ketika kita tahu bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu kan biasanya kalau yang menjadi kiblat gitu ya, ibarat kata British dan American. Nah, di dalam TOEFL British dan American ini mungkin saja bisa muncul ya, terutama aksennya kalau di dalam listening, atau misal di dalam opsi jawaban listening, atau di soal dan opsi jawaban reading, ataupun di soal dan opsi jawaban structure and written expression. Mungkin kita akan temui vocab-vocab atau kosakata tertentu yang relate dengan British atau American. Nah, jadi ketika kita belajar gitu ya, oh British American itu tidak hanya pada aksen gitu ya, oh aksen British seperti apa atau aksen American seperti apa, tidak, tetapi selain dari aksen, yang membedakan itu juga adalah vocabulary dan spelling atau penulisan kosakata. Nah, kalau kita lihat, nah yang biasanya ketika belajar bahasa Inggris itu yang biasanya kayak menjadi kayak patokan atau kunci itu biasanya bisa British atau bisa American ya. Nah, penggunaan ini antara UK dan US atau UK and AS. Nah, ini biasanya negara-negara tertentu. Nah, mungkin ada negara-negara tertentu yang dia itu menggunakannya American English atau British English. Nah, mungkin saja bisa. Nah, terus kira-kira, nah kita belajar kosakata dulu. Nah, jadi selain aksen, nanti kita akan bahas di akhir ya. Selain aksen, British dan American ini nanti berguna untuk kita memahami native speaker dalam berbicara. Ya, jadi ketika native speaker itu dia pasti menggunakan aksen tertentu, entah itu dia aksennya British atau American, atau dia mungkin campuran dari keduanya. Nah, jadi aksen ini mungkin akan kita temui pada native speaker. Nah, terutama di listening. Nah, sedangkan kosakata atau penulisan kosakata ini mungkin bisa muncul ketika di soal ataupun di opsi jawaban. Nah, kalau kita misalnya, kalau kita lihat tabel di sini ada banyak sekali ya, ada mungkin berapa puluh kata atau mungkin bisa juga ratusan kata yang antara British dan American itu berbeda. Kita mungkin familiar nih dengan keduanya. Mungkin kita pernah menggunakannya atau mungkin kita sering temui dalam keseharian gitu ya. Nah, misal katakanlah gini, kalau kita ambil yang populer aja ya. Nah, misal kayak kata lantai dasar. British bilangnya ground floor, American first floor.
Nah, lap tangan British bilangnya serviette, American bilangnya napkin. Nah, terus kayak jembatan layang, British bilangnya flyover, American bilangnya overpass. Kalau British bilangnya jalan raya adalah high street, American bilangnya main street. Kalau British mungkin menggunakan liburan ya, British menggunakan holiday, American menggunakan vacation. Nah, terus katakanlah British menggunakan kata mad misalnya untuk gila, American bilangnya crazy or insane. Ya, untuk sepeda motor British menggunakan motorbike, American menggunakan motorcycle. Nah, terus katakanlah misal ya, misal katakanlah untuk tempat parkir misal British bilangnya car park, American bilangnya parking lot. Nah, jadi kita biasa temui di keseharian sebenarnya ya. Mungkin kita familiar dengan sejumlah kata yang British. Mungkin kita familiar juga dengan kata yang American ya. Misal kalau di tabel ini mungkin kita familiar dengan kata ground floor atau kita familiar dengan kata flyover dan holiday. Nah, tetapi setidaknya meskipun British dan American itu kosakatanya berbeda, dia punya satu makna. Tujuannya itu maknanya sama, cuman dia adalah beda vocab gitu ya. Jadi vocabnya tetap berbeda. Nah, terus misal untuk kata apa lagi ya? Nah, oke. Untuk sejumlah makanan, nama makanan itu juga beberapa hal berbeda gitu ya. Jadi misal katakanlah kalau di kata kentang misal ya, kentang goreng British bilangnya chips, American bilangnya French fries. Nah, terus misal untuk kata jagung British bilangnya maize, American bilangnya corn. Nah, terus kayak kata kaleng, British bilangnya can, American bilangnya tin. Nah, terus kayak kue kering nih, British bilangnya biskuit, American bilangnya cookie or cookies. Nah, terus kayak British untuk kamar mandi, British bilangnya mungkin bisa artinya bathroom ya atau toilet, misal American bilangnya restroom. Terus kayak kata sampah, misal ya kayak kata sampah, British bilangnya rubbish, American bilangnya trash. Terus kayak kata troli atau keranjang, British dia bilangnya trolley, American bilangnya cart. Nah, ini mungkin kita sering temui ya di keseharian ya untuk kosakata ini. Nah, jadi tidak ada masalah, oh ini benar atau salah, tetapi ya dari kita sendiri. Karena memang di sekitar kita mungkin muncul kosakata British atau American atau misal di soal atau di opsi jawaban bisa juga dia sejumlah katanya pakai British atau misal pakai American. Nah, misal kayak kata rumah susun misalnya British bilangnya crisps, American bilangnya potato chips. Nah, terus kalau untuk rumah susun misal British bilangnya flat, American bilangnya apartment. Nah, terus kalau untuk kereta api misal bawah tanah British bilangnya underground, American bilangnya subway. Nah, terus kayak kata dibawa pulang misalnya British bilangnya take away, American bilangnya take out. Nah, untuk jadwal misal British bilangnya timetable, American bilangnya schedule. Terus kayak mobil truk or box ya British bilangnya lorry, American bilangnya truck. Terus kayak kata lift nih ya, British bilangnya lift juga lift, American bilangnya elevator. Dan sebagainya. Nah, jadi mungkin bisa British, bisa American ya yang ada di sekitar kita. Nah, terus kayak gini nih, British. Nah, itu kayak kata permen. British bilangnya sweet, American bilangnya candy ya. British bilangnya mungkin film itu cinema or film, American bilangnya movie. Nah, terus kayak kata sepatu olahraga, British bilangnya trainers ya, American bilangnya sneakers. Nah, terus kayak kata tempat minum, British bilangnya pub, American bilangnya bar. Nah, terus kayak center nih, center atau cahaya gitu ya. British bilangnya torch, American bilangnya flashlight. Terus kayak kata misal penghapus gitu ya, penghapus British bilangnya wardrobe. Nah, British bilangnya
rubber, misal American bilangnya eraser. Nah, terus kayak kata, terus untuk kata taksi nih, British bilangnya taxi, American bilangnya cab, dan sebagainya. Nah, terus, nah ini nih ya, ada contoh lain juga untuk kayak kata kompor nih, misalnya untuk kompor, British bilangnya cooker, American bilangnya stove. Nah, seperti itu ya. Terus British untuk rel kereta, British bilangnya railway, American bilangnya railroad. Nah, terus untuk misal kayak pelat kendaraan ya, British bilangnya number plate, American license plate. Terus kayak kata apalagi ya, pesawat nih. British bilangnya aeroplane, American bilangnya aeroplane. Terus kayak untuk tagihan ya, tagihan untuk pembayaran. British bilangnya bill, American bilangnya check. Nah, jadi kosakatanya beda tapi dia punya makna yang sama ya. Kayak misal kayak tempat membayar nih ya, British bilangnya cashier ya, American bilangnya teller. Terus kayak kota es nih ya, British bilangnya cool box ya, American cooler. Kayak kata, nah ini abu-abu, British itu pakai E, American pakai A. Grey, bacanya pun sama, tetap grey. Terus kata apa lagi ya? Nah, terus untuk kata ini nih, code pos ya, British bilangnya postal code gitu ya. Terus kalau American zip code. Tukang pos British bilangnya postman, American mailman. Untuk penyeberangan jalan British bilangnya zebra cross, American crosswalk. Ya, terus kayak untuk kata paket British bilangnya parcel, American dia sama ya, paket. Nah, terus kayak kata untuk hidangan pembuka atau snack ya, British bilangnya appetizer, American bilangnya starter, dan sebagainya. Nah, jadi di sini juga ada contoh-contoh yang lain ya. Kayak kata ini nih ya, kalau British itu yang dia tandanya garisnya sedikit ya. Kalau American itu yang bergaris-garis ya. Nah, jadi misal kita ambil yang familiar aja, misal kayak pemadam kebakaran ya. Untuk British ya dia menyebutnya fire brigade ya. Kalau untuk American fire department. Nah, terus kayak kata apa lagi ya? Nah, seragam nih, British bilangnya kit. Nah, terus untuk American bilangnya uniform. Mungkin kalian pernah dengar kalau di sekolah itu ada toolkit ya, maksudnya peralatan sekolah. Terus kayak kata, nah ini nih ya, kotak telepon ya. Untuk British dia bilangnya phone book ya, tapi kalau untuk American bilangnya phone booth. Nah, terus kayak kata apa lagi ya? Nah, ini nih sepak bola nih. Kalau British bilangnya football, American bilangnya soccer. Nah, jadi dia tetap sama. Terus kayak tadi ya, film British bilangnya film or cinema. Kalau untuk American dia bilangnya movie. Dan sebagainya. Terus kayak misal kata apa lagi ya? Nah, untuk kata HP misal ya, British bilangnya mobile phone, American bilangnya cell phone. Nah, ya, jadi tapi intinya ini sama sih ya. Terus kayak minuman bersoda ya, British bilangnya fizzy drink, kalau untuk American bilangnya soda pop. Terus apa lagi ya? Oh, ini nih. Untuk makanan penutup yang manis ya. Nah, oke, British bilangnya puding ya, American bilangnya dessert ya. Terus kata oh ini nih. Kepala sekolah nih, British bilangnya headmaster, kalau di American bilangnya principal. Nah, terus kayak misal ya, apalagi ya? Oke, untuk nah, untuk ujian misal ya, British bilangnya exam, untuk American dia bilangnya tes. Terus kayak kata apa lagi ya? Oke, kita ambil yang familiar aja ya. Bisa kayak kata tadi udah beberapa sempat kita bahas. Oke, untuk untuk menyebut kata Z. Nah, British bilangnya Z, American bilangnya Z, ya.
Jadi kalau misal kita A, B, C, D, kira-kira kita pakai Z or Z itu sama sebenarnya. Terus kalau untuk daftar riwayat hidup nih ya, kalau British bilangnya CV, kalau American bilangnya resume. Tapi intinya sebenarnya sama. Ya, intinya daftar riwayat hidup dari katakanlah dari lahir kapan sampai saat ini kita misal bekerja atau pengalaman bekerja. Nah, terus misal banyak lagi ya, nanti barangkali bisa dibaca-baca. Nah, terus kayak gini nih, biasanya kalau kita ke kantor atau ke kantor ya biasanya itu kan biasanya depan itu. Nah, British bilangnya reception ya, resepsionis. Tapi kalau di American bilangnya front desk. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya sama. Terus kayak kereta dorong nih ya, British bilangnya pushchair, kalau American bilangnya stroller. Nah, jadi seperti itu. Terus ada banyak lagi. Nah, itulah kosakata yang British dan American punya. Nah, tapi intinya bahwa kosakata ini mungkin saja muncul di soal, bisa muncul di opsi atau pilihan ganda. Jadi setidaknya kita bisa tetap tahu keduanya gitu ya. Oh ini British, oh ini American gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, misal untuk kampus ya, British bilangnya university, American bilangnya college ya. Nah, terus selain itu apa sih yang membedakan? Nah, selain tadi kosakata yang membedakan itu adalah di penulisan. Nah, jadi kalau untuk kata yang relate dengan kata, penulisan kata itu biasanya tulisannya hampir mirip. Kalau tadi kan kita ke vocab, vocab itu pasti beda. Ya, antara British American dia punya vocab masing-masing. Nah, namun kalau di dalam segi penulisan atau ejaan kata, itu British biasanya sejumlah kata itu endingnya OUR. Kalau di American itu dia endingnya adalah OR. Nah, ya, mungkin kita familiar yang mana nih? Mungkin yang ini kah atau ini misal ya. Mungkin kita familiarnya dengan yang OR, berarti kalian menggunakan American. Nah, terus kayak kata favorit, favorit or favorite. Nah, ya, ada OU, OUR or OR misal ya. Nah, di sini mungkin yang familiar ini gitu ya. Jadi, yang untuk kata ini itu memang tidak sebegitu banyak ya. Nah, terus apalagi tuh selain ending OR 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 ya, OUR or OR. Nah, kalau British untuk sejumlah katanya itu biasanya dia endingnya SE ya. Kalau American itu biasanya endingnya ZE. Nah, jadi intinya dia tetap kalau untuk penulisan ejaan, tulisannya ejaannya aja yang beda, tetapi secara vocabnya sama. Kalau tadi vocab tulisan sama vocabnya jelas beda. Nah, ya. Jadi, misal mana yang lebih familiar pakai SE or ZE? Saya pikir juga kalau untuk biasanya kayak kalau saya ya ketika saya biasanya ngetik ya, ketika saya menuliskan yang pola SE misal menganalisis, analyze itu saya pakai yang SE. Itu biasanya untuk word saya karena saya kan konekkan di proofreading ya. Proofreader itu biasanya ketika saya menuliskan pakai ini, yang ini itu biasanya akan otomatis ada garis warnanya di bawah kata itu. Nah, ketika saya view ternyata diminta untuk change to American spelling. Nah, jadi apakah bahasa dalam Office itu ya, dalam Word, misal Microsoft Word itu bisa juga American ya, tergantung dari settingannya ya. Nah, tapi intinya sama ya, untuk cara bacanya sama, misal analyze ya, criticize, memorize, organize, apologize, recognize, specialize, emphasize, criticize dan socialize. Nah, jadi intinya itu. Terus selain itu yang membedakan apa lagi nih? Nah, ini nih ya. Yang membedakan adalah ini. Nah, kalau di British itu mungkin pakai OE or AE ya, tapi kalau American dia pakainya E, misalnya encyclopedia. Terus ada beberapa kata yang British itu dia biasanya L-nya 1, tapi di American dia minta double L.
ya. Terus kayak di British mungkin sejumlah kata akhirannya CE, tapi kalau di American itu akhirannya SE misalnya. Terus kayak kata ini nih ya, untuk kata-kata, nah biasanya ketika berending vokal ya, nah berending vokal plus L, nah itu biasanya, nah ya kalau British dia double L, kalau American dia L-nya 1. Terus kalau yang ini nih, kita mungkin familiar nih, kalau di British itu biasanya RE, ya, terus di American gitu ya, terus di American itu akhirannya ER, tapi bacanya sama, misal center, bacanya sama ya, center, meter, kilometer, theater misalnya, teater ya, mungkin kalau di bioskop yang lebih familiar yang American ya, teater ya, daripada TRE. Nah, terus ada banyak lagi, nggak begitu banyak untuk kata ini. Nah, jadi itulah sejumlah perbedaan penulisan. Jadi ketika nanti mungkin di soal atau di opsi jawaban, ibarat kata kayak kalian menemukan kata-kata seperti ini, setidaknya oh ini British, oh ini American. Jadi kalian bisa paham. Nah, terus ada juga yang tadi ya, tidak beraturan. Tidak beraturan ini berarti dia biasanya bukan ending apa gitu, bukan ya, tetapi dia namanya tidak beraturan ya, mungkin bisa berbeda vocab, bisa juga berbeda cara baca. Nah, misal apa sih, misal kayak kata Abu tadi ya, GRAY or GREY, cozy misal, ruangan ini cozy banget ya, biasanya kan pakai Z ya daripada pakai S. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kita akan ke sini. Nah, kita akan ke sini. Nah, kita akan ke aksen nih. British dan American, dia punya aksen yang cukup berbeda. Ya, jadi aksen ini biasanya mungkin kita familiar temukan pada lagu atau mungkin kita familiar temukan pada film. Nah ya, jadi aksen ini mainnya di bahasa lisan. Kalau tadi vocab spelling dia main di bahasa tulis ya. Tetapi kalau dia apa ya, spelling ya, apa ya, aksen gitu ya, aksen itu biasanya mainnya adalah di film atau di lagu yang dia adalah bahasa lisan. Nah, kalau kita tahu aksen dalam bahasa Inggris itu biasanya banyak gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar ada British accent, American English accent, English Indian accent, English Philippine accent, English New Zealand accent, English Japanese accent, English Korean accent. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi aksen ini mungkin bisa juga dipengaruhi oleh dari budaya negara tersebut. Nah, ya, tetapi biasanya saking banyaknya aksen di tiap negara, ibarat kata seperti itu ya. Itu biasanya yang jadi populer ya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu biasanya di American dan British ya. Jadi British dan American ini adalah aksen yang paling banyak digunakan di dunia. Kita bisa belajar yang mana? Oh, terserah gitu ya. Tapi British dan American untuk aksen itu cukup berbeda di beberapa part ya. Nanti kita akan berikan contohnya. Nah, mungkin kalian pernah dengar lagu yang dia itu kayak British banget, atau dia itu atau lagu yang dia American banget, atau mungkin kita atau kalian pernah nonton film yang dia itu kayak aksen British-nya kuat atau aksen Amerikanya kuat ya, kayak misal di film Harry Potter. Harry Potter itu untuk yang cewek dia itu British-nya kuat banget. Jadi kalau kita misal ya, kalau kita melihat tanpa subtitle misal itu biasanya kita bingung itu yang ngomong siapa. Nah, jadi British itu ya kalau kita lihat atau mungkin kita tahu dari beberapa sumber itu memang dia lebih susah ya untuk British. American itu lebih gampang. Jadi apa yang mungkin saya omongkan mungkin selama perkuliahan, selama apa, nah itu biasanya saya lebih ke American karena itu lebih membaur untuk mahasiswa saya yang memang basicnya bukan non bahasa Inggris. Nah,
Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, apakah ada situs-situs untuk belajar bahasa Inggris? Sangat ada. Nah, ya, jadi dalam TOEFL aksen yang muncul itu apa? Mungkin bisa juga British, bisa juga American, bisa juga keduanya. Nah, jadi ketika kita ingin belajar British accent atau sejumlah vocab gitu ya. Nah, itu biasanya British itu bisa kita pelajari dengan sejumlah situs ya, misal kayak BBC Learning English. Nah, itu B-nya itu salah satunya adalah British. Nah, jadi ketika mau belajar British lewatlah BBC ya, itu ada portal websitenya. Terus katakanlah kalau ingin modelnya adalah YouTube bisa, kalian tinggal ketikkan BBC Learning English. Nah, di situ nanti banyak berita, percakapan, terus mungkin banyak apalagi ya, berita, percakapan, terus kayak dialog, monolog, conversation dan sebagainya ya. Nah, terus misal apalagi nih, nah ada juga Learn English British Council. Nah, ini juga untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat di sini ada grammar, vocab, dan ada beberapa skill yang lain. Terus misal kalau kita ingin belajar American itu adalah aksen yang cukup gampang. American itu aksen yang cukup gampang. Nah, kita bisa belajar dari sini nih, VOA ya. Nah, Voice of America. Nah, di sini juga banyak nih, ada monolog, dialog, conversation, ada mungkin ada grammar, ada macam-macam ya. Di situ ada mungkin tahap beginning, intermediate, sama advance. Nah, seperti itu. Terus selain portalnya, apakah apakah YouTube-nya ada VOA Learning English. Nah, ya, mungkin kalian pernah baca berita ya ada VOA Indonesia ya. Berarti kan dia yang khusus meliput berita-berita yang ada di Indonesia. Ada VOA Learning English atau VOA Amerika. Maka tujuannya adalah untuk ya membahas seputar Amerika, misalnya berita-berita di daerah tersebut. Nah, ada banyak sekali contoh ya, ada banyak sekali contoh English Accent AI Tools ya. Jadi nanti contohnya kita bisa pakai aplikasi AI dan Google Translate ya untuk British itu seperti ini, American seperti ini. Nah, ya ada banyak AI tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah naturalreaders.com. Ya, sejumlah aplikasi harus berbayar, sejumlah gratis ya. Terus ada lagi freetooltextmagic.com. Nah, jadi ini untuk belajar British American bisa. Jadi kita tinggal mengetikkan kata, kalimat atau paragraf di kolom kotak yang sudah tersedia. Nanti kita bisa play, ya kita bisa mainkan, kita bisa dengar. Oh ternyata, aksennya seperti ini ya. Nah dan itu untuk audionya bisa di-download. Nah, terus misal selain ini apalagi nih? Ada Voice Maker In, ada Botika Online, Text to Speech ya, ada video.co, ada banyak lagi sebenarnya ya. Nah, SpeechGen.io juga ada. Terus kayak kata ada Vid.io yang biasanya mungkin kalian tuh buat editing video pakai Vid. Nah, ini juga bisa untuk belajar ya untuk British dan American accent. Nah, kita coba untuk ada juga ttsfree.com dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat contohnya gini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang gini ya. Kita tadi sudah bahas tentang sejumlah aksen, baik aksen British atau American. Nah, kita langsung akan coba eksekusi ya, British itu seperti apa, American itu seperti apa bunyinya. Oke, saya akan ke sini ya. Saya akan ke sini. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kalian bisa lihat saya hanya membuka Google Translate. Nah, Google Translate itu ya bisa juga selain juga digunakan untuk
apa ya, menerjemahkan, ternyata bisa juga untuk kita bisa tahu kata itu atau kalimat itu ya atau paragraf itu terbaca apa. Ya, kita akan coba. Di sini saya pakai translate.google.co.uk. Ini adalah British ya, ini British. Nah, kalau di sini sampingnya saya klik ya, ada translate.google.as, ini adalah American. Ya, jadi di sini kiri atas adalah British or UK, di sini AS or US adalah American. Nah, kita akan coba satu kata. Tadi sudah saya bilang British itu agak sedikit lebih berat, terutama di bagian RT. Nah, ya kita coba satu kata dulu. Kalau di British dia bunyinya apa ya? Nah, misal ya, nah ini nih, ini British ya. Kita akan dengar suaranya. Carry. Carry. Nah, di sini kalau kita dengar R-nya itu nggak begitu terdengar dengan jelas ya. Carry. R-nya itu agak semu, jadi nggak kita bacanya carry itu enggak ya, atau carry enggak, tapi nah jadi dia bacanya lebih, nah R-nya itu agak kurang begitu jelas. Nah, terus kita ke sini, saya klik yang AS ya, kata sama. Nah, Carry. 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 nah di sini udah kelihatan beda kan. British tuh R-nya nggak begitu terdengar jelas ya. Misal kayak kata apalagi ya, misal ya. Nah, misal ini ya, jarang, rarely misalnya. Kalau kita di sinilah, kita di British dulu aja ya, biar gampang ya. Ini British ya. Nah, kolom sebelah kiri yang UK itu British. Rarely. 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 Nah, oke, kita akan coba untuk yang American. Rarely. Rarely. Nah, R-nya masih terdengar jelas. Nah, terus misal kayak kata misal red itu adalah tikus besar misalnya. Oke, misalnya. Oke. Rat. Rat. Nah, selain R-nya nggak begitu terdengar jelas, T-nya itu dia agak penekanan T-nya itu agak ada S-nya sedikit. Rat. Nah, tapi kalau American ya. Rat. Rat. Nah, T-nya itu T-nya kelihatan ke T tapi bukan ke S. Ya, misal kayak kata misal ini ya. Nah, Rabbit. nah ini adalah British. Rabbit. Rabbit. Nah, terus ini American misal ya. Nah, Rabbit. nah, oke. Atau gini ya. Oke, saya ulang ya. Misal, nah di sini ya, kayak kata tadi misal mobil lah ya. Saya ulang ya. Biar lebih jelas untuk audionya misal ya. Nah, ini untuk mobil. Ini UK adalah British ya. UK British. Car. 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 Nah, R-nya nggak begitu jelas untuk British. Ya, R-nya nggak begitu terdengar jelas kalau untuk British. Kalau untuk American misal ya. Nah, Car. 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 nah, R-nya masih jelas. Nah, terus misal ya, nah ini misal ya, kalau untuk UK British ya, Care. 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 nah R-nya silent, dia nggak terdengar dengan jelas. Coba kita ke American ya, ke AS misal. Care. 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 Nah, di sini juga ya, di sini juga belum apa ya, R-nya masih terdengar lebih jelas daripada yang British itu ya. Misal kayak kata apalagi ya. Nah, ini nih misal cure ya, mengobati. Cure. 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 Oke, terus kita coba ke sini lagi ya. Nah, ini American. Cure. 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 Nah, jadi masih agak lebih terdengar lebih jelas gitu ya. Misal kayak kata apa lagi ya? Misal, nah, rabbit misal ya untuk British. Rabbit. Rabbit. Nah, untuk American,
rabbit, 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 Nah, terus misal untuk kata apa lagi ya? Misal misal red carpet ini British. red carpet, red carpet, red carpet, British ya. Jadi R-nya nggak begitu terdengar jelas, terus T-nya itu tekanannya tuh ada S-nya. Red carpet. Nah, ya. red carpet, Red carpet. Nah, jadi ada beberapa kata yang dia itu intonasinya agak naik. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kata itu dia punya intonasi. Namanya word stress, tekanan kata. Jadi ada kata tertentu yang ketika kita baca itu tidak lempeng aja. Table bukan table. Table. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin penekanan bisa di kata, suku kata awal atau suku kata terakhir atau suku kata tengah ketika dia terdiri dari banyak suku kata. Nah, kalau di sini red carpet, carpet. Nah, jadi kan red carpet. Jadi kalau kita garis kayak satu garis itu bedanya pasti gini. Red carpet, bukan red carpet, bukan seperti itu. Ya. Terus kayak misal ini ya, kayak kata ini ya, misal ya. Nah, ini untuk yang American. red carpet, Red carpet. Nah, ya, tetap penekanan juga di tengah, tapi dia cenderungnya red carpet, red carpet. Nah, jadi huruf D-nya. red carpet, Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ketika endingnya D sama T itu tipis sekali, sangat tipis, karena hampir-hampir mirip ya. Cuman di sini British itu R-nya nggak begitu jelas, T-nya itu dia agak berbeda, ya, T-nya agak ada S-nya. Kalau di American itu R-nya lebih jelas, untuk ending T itu juga masih T gitu ya, masih jelas. Terus kita coba kata ini ya. Misalnya, that's way, misalnya. that's way, that's way, that's way, that's way, Oke, coba ya kita ke sini. American. that's way, that's way, that's way, Misal ya, terus kayak kata misal. Misalnya, why do you love me? Misalnya. Kalau British dia bilangnya apa ya misalnya? why do you love me, why do you love me, why do you love me, Jadi yang intonasi ke atas yang love, why do you love me? Nah, seperti itu ya. Nah, coba untuk yang American ya. Karena pengaruh juga di beberapa penekanan kata ya, selain tadi huruf. why do you love me, why do you love me, why do you love me, Nah, ya. Terus misal kayak kata ya. Misal, I believe that. Nah, misal ya, ini UK British ya. I believe that, I believe that, I believe that, Nah, terus untuk ini nih ya, misal ya. Untuk yang I American. believe that, Nah, I believe that, I believe that, oke ya, jadi kelihatan bedanya. Nah, seperti itu. Terus kita penasaran ya, bagaimana coba ya saya ambil satu kalimat gitu ya, atau misal satu kalimat, kita akan coba masukkan pada sini ya, pada Google Translate, entah itu British or American. Nanti kita akan lebih jelas biasanya ya. Oke, coba saya ketikkan kata atau kalimat atau paragraf mungkin ya, jadi biar lebih jelas mungkin ya. Nah, oke. Misal ini ya. Oke. Kita akan coba untuk ini. Oke ya. Saya pakai kalimatnya lebih panjang nih ya. Misal kayak kata ini nih ya, tentang TOEFL aja lah ya. Nah, di sini kayaknya kepanjangan deh ya. Oke. Ini aja lah ya. Saya ambil satu paragraf aja ya misal ya.
Nah, ya. Oke. Saya ambil satu paragraf aja, misal ini ya, tentang TOEFL aja. Nah, kita ke British dulu ya. Ini British ya, UK British. Oke, kita akan coba. Nah, ya, kita akan coba. Educational institutions and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL scores when considering applications for certain positions or courses. As an admission requirement, you may find that some courses require a minimum TOEFL score which will allow you to proceed onto the course alongside the regular course requirements. Nah, kalau kita lihat di British, R-nya itu dia kayak silent. Kalau bahasa pronunciation itu silent. Silent itu kayak nggak begitu terdengar. Nah, terus kayak penggunaan T-nya agak beda. T-nya itu agak S. Terus kayak penggunaan kayak tadi ya, school. Kalau bahasa Inggris itu kan dia ada, kalau cara baca ya, itu ada O, ada O. Ada O, ada O. Sama halnya, jadi kayak sebenarnya itu kayak bahasa Jawa, ada O, ada O. Ada E, ada E. Nah, jadi kelihatan sekali ya. Terus kayak British tuh dia lebih kayak ngayun, ya, lebih mengayun. Jadi bukan modelnya tuh kayak patah-patah ketika kita ngomong, tapi dia modelnya tuh kayak mengayun. Nah, coba kita akan dengarkan di sini ya. Kita akan coba dengarkan di American, tadi British ya. Educational institutions and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL scores when considering applications for certain positions or courses. As an admission requirement, you may find that some courses require a minimum TOEFL score which will allow you to proceed onto the course alongside the regular course requirements. Nah, di sini ya, di sini kayak ini nih, ini ya saya itu ini ya, fokusnya ke sini, R-nya itu kayak jelas banget. Misal ini ya, saya patahkan ya. Ini British ya. The regular course requirements. The regular course requirements. The regular course requirements. Nah, oke ya. Oke, ini adalah American. The regular course requirements. The regular course requirements. The regular course requirements. Nah, perbedaannya udah agak jelas ya. Jadi lebih gampang ya. Bukan masalah ini salah, benar, enak, didengar apa enggak. Cuman intinya bahwa American dia lebih gampang ya, lebih gampang. Nah, daripada British, apalagi kalau misal kayak saya ngajari yang anak-anak non bahasa Inggris, saya lebih senang American karena itu lebih mudah dipahami ketika mengajar, menyampaikan ketika ngomong daripada harus lewat British. Nah, kalau mungkin kalian jurusannya bahasa Inggris misal, mungkin saya bisa combine dengan British accent. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, terus mungkin kita bisa pakai contoh lain ya. Nah, ini ya, saya pakai aplikasi yang lain juga. Ya, saya pakai aplikasi yang lain juga. Menggunakan sejumlah AI ya. Kalau tadi kita pakai Google Translate, sekarang saya akan coba untuk pakai AI ya. Aplikasinya namanya Natural Reader. Nah ya, Natural Reader kita akan coba. Nah, di sini saya bisa mainkan di sini. Di sini ada sejumlah aksen ya, aksen English US, English UK, English Australian, English India, English Wales, dan sebagainya. Kita akan coba untuk English UK aja yang British dulu ya misalnya. Kita akan coba suara siapa ya? Oke ya. Misal William aja misal ya. Oke, kita bisa atur kecepatan di sini. Kita bisa atur sejumlah kecepatan di sini sama di audio ya, audio. Volume oke udah 100 nih ya. Kita akan coba. Nah. Educational institutions and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL scores when considering applications for certain positions or courses. As an admission requirement, you may find that some courses require a minimum TOEFL score which will allow you to proceed onto the course alongside the regular course requirements.
The result you receive in your TOEFL test will only be valid for 2 years. After those 2 years they are no longer recorded, so if you're looking to apply to study abroad after this time, you will have to sit the test again. It is important to ensure you take the test in time for your application if the result is part of the requirements. If you are only studying a course which lasts a year, the same TOEFL results could be used to improve your opportunities for work in a foreign country also. If it is part of the requirements for your admission, then it is important to research in more depth and be prepared for the different elements of the test. Nah, di sini kalau kita dengarkan ya, nah, di sini masih jelas British Air sama T-nya lebih jelas ya. Nah, lebih apa ya? Lebih jelas nggak begitu, mungkin lebih silent tadi ya, sama ya tadi yang Google Translate ya. Coba ya, kita coba juga contoh yang suara perempuan ya, misal suara ini ya, ini misal ya, untuk suara perempuan untuk yang masih tetap di kita coba yang masih sama ya. English UK aja ya, sama terus suara misal perempuan. Nah, tadi misal English Australian gitu ya, kita udah contohnya English Australian seperti apa, dia hampir mirip dengan British ya, tapi juga R-nya masih terdengar jelas ya, jadi mungkin lebih ke American ya. Nah, coba saya ganti untuk British ya, British coba suaranya misal ini perempuan ya, British suara perempuan. Educational institutions and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL scores when considering applications for certain positions or courses. As an admission requirement, you may find that some courses require a minimum TOEFL score which will allow you to proceed onto the course alongside the regular course requirements. The result you receive in your TOEFL test will only be valid for 2 years. After those 2 years they are no longer recorded, so if you're looking to apply to study abroad after this time, you will have to sit the test again. It is important to ensure you take the test in time for your application if the result is part of the requirements. If you are only studying a course which lasts a year, the same TOEFL results could be used to improve your opportunities for work in a foreign country also. If it is part of the requirements for your admission, then it is important to research in more depth and be prepared for the different elements of the test. Nah, oke, di situ adalah British ya, British tetapi suara perempuan ya. Kita akan coba untuk yang aksen American ya. Kita coba mainkan di English American ya. Misal suaranya perempuan aja ya misalnya. Oke. Ini misalnya. Ini American ya. Oke, American ya. Oke. Educational institutions and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL scores when considering applications for certain positions or courses. As an admission requirement, you may find that some courses require a minimum TOEFL score which will allow you to proceed onto the course alongside the regular course requirements. The result you receive in your TOEFL test will only be valid for 2 years. After those 2 years they are no longer recorded, so if you're looking to apply to study abroad after this time, you will have to sit the test again. It is important to ensure you take the test in time for your application if the result is part of the requirements. If you are only studying a course which lasts a year, the same TOEFL results could be used to improve your opportunities for work in a foreign country also.
If it is part of the requirements for your admission, then it is important to research in more depth and be prepared for the different elements of the test. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi American dia lebih jelas ya, Kalau kita mainkan di speednya agak pelan gitu ya. Nah, barangkali kita mau coba yang lain, US, UK, kita coba untuk yang Australian tadi sudah, coba untuk English, India misal ya, ini hanya misal. Kita akan coba untuk suara ini ya, misal ya. Kita akan lihat, karena biasanya aksen itu terpengaruh oleh budaya biasanya ya. Nah, kita akan coba di negara yang memang secara bahasa pertama itu bukan bahasa Inggris, kita akan lihat itu biasanya agak sedikit berbeda ya. Untuk kayak biasanya negara-negara yang kayak misal kayak Asia Asia Selatan ya, kayak misal kita kan mayoritas bahasa pertama itu bukan bahasa Inggris gitu ya. Itu biasanya akan kelihatan beda kalau negara yang dia bahasa pertama atau bahasa kedua. Bahasa kedua itu bahasa setelah bahasa pertama. Itu biasanya bahasa Inggris itu biasanya masih dia mungkin ke bawah British atau American mungkin ya. Kalau kita ya mungkin karena kita misal bahasa pertama bahasa daerah, bahasa Indonesia itu bahasa kedua, sementara bahasa Inggris itu adalah bahasa ketiga atau mungkin bahasa nasional ya atau internasional, bahasa asing gitu ya. Jadi bukan bahasa pertama atau mungkin kedua kita gitu ya, seperti itu. Kalau untuk yang Indian itu biasanya educational institutions and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL scores when considering applications for certain positions or courses. Misal kita agak buat lebih cepat misalnya. Educational institutions and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL scores when considering applications for certain positions or courses. As an admission requirement, you may find that some courses require a minimum TOEFL score which will allow you to proceed onto the course alongside the regular course requirements. The result you receive in your TOEFL test will only be valid for 2 years. After those 2 years, they are no longer recorded. So if you are looking to apply to study abroad after this time. Nah, jadi itu biasanya memang kelihatan beda ya untuk secara aksen ya. Itu hanya untuk sampel saja sih. Jadi intinya bahwa ketika misal negara-negara tertentu dia bahasa pertama, mungkin bahasa keduanya bukan bahasa Inggris, pasti tetap dipengaruhi oleh budaya negara masing-masing. Tidak ada aksen yang ini paling bagus, ini paling ini enggak. Tapi intinya bahwa kembali ke individu sama memang negara-negara tertentu yang memang bahasa asli, bahasa pertama itu bahasa Inggris seperti itu. Maka dari itu yang jadi patokan biasanya adalah British dan American yang biasanya kayak kiblat gitu ya dalam belajar bahasa Inggris. Meskipun New Zealand itu dia mungkin punya aksen sendiri, Australia dia punya aksen sendiri, kayak Filipina, Singapura dia kan bahasa Inggris ya, mungkin juga aksennya berbeda. Terus kayak misal negara-negara lain gitu ya. Nah, itu pasti juga punya ciri khas masing-masing. Nah, itulah ya, itu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Kita di next week ya, next meeting kita akan coba untuk langsung ke listening section ya. Kita akan coba ke listening TOEFL. Nah, kita barangkali bisa belajar ya. Mungkin kita pakai yang native, yang British or native yang American seperti itu ya. Okay, thank you very much for your attention. Semoga selalu sehat. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.